Kami bersyukur bersama-sama karena Tuhan sangat baik. Kami akan buka dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, maka kami ada sebagaimana kami ada. Kami bisa sehat, kami bisa bersuka cita, kami bisa rindu akan Engkau, karena Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau sangat setia Tuhan. Kami seringkali tidak setia, tapi Engkau tetap setia. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah ini Tuhan, mulai dari awal sampai pertengahan, sampai selesainya. Bahkan setelah ibadah ini pun kami tetap berkobar-kobar, karena Tuhan, kami mencari wajah-Mu dengan bersungguh hati. Maka Tuhan, firman-Mu katakan kalau kami bersungguh hati, Engkau berkenan ditemui oleh setiap kami. Tuhan, sucikan, tahirkan, kuduskan kami dengan darah anak domba, supaya kami layak melayani Engkau, supaya kami layak bertemu dengan Engkau. Mulai dari dalam Tuhan, yang tidak kelihatan, tapi Engkau melihatnya. Dari hati yang paling dalam, pikiran kami, sucikan semuanya Tuhan. Bersihkan kami, agar kami layak bertemu muka dengan Engkau, melayani Engkau dengan bersungguh hati. Dan cinta kami kepadamu Tuhan, perbaharui selalu Tuhan. Semakin hari, beri kami pengetahuan akan pengenalan akan Engkau, sehingga kami Tuhan bukan hanya pintar bersaksi, tapi kami bisa menjadi saksi bahwa Engkau luar biasa, bahwa Engkau sangat mengasihkan, bahwa kami ada sebagaimana kami ada karena Engkau baik. Tuhan, Engkau melawat semua wanita Bethel Indonesia, Geraha Bethel Tuhan, juga ibu-ibu atau bapak-bapak dari yang lain Tuhan, yang ikut bersama dengan kami. Satukan kami Tuhan, satukan kami, sehingga kami yang bersatu di dalam Engkau. Engkau bertahta di atas pujian Bapa kami Tuhan. Beri kami hati yang sungguh-sungguh rindu akan Engkau, yang menginginkan Engkau. Terima kasih Tuhan, keberadaan kami karena Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bawa saudara-saudara kami, ibu-ibu yang sedang sakit, Engkau yang pulihkan, Engkau yang sembuhkan, bilur-bilur-Mu yang sembuhkan Tuhan. Dan berikan kami Tuhan terus memandang kepadamu, berikan kami terus menghadap kepadamu, berharap kepadamu, dan bilur-Mu Tuhan akan menyembuhkan setiap yang sakit. Dan Tuhan, darah anak domba itu yang akan menyucikan, karena firman-Mu yang katakan Tuhan, Engkau yang membenarkan dengan darah anak domba, Engkau yang menguduskan, dan Engkau yang akan memuliakan Tuhan. Dan kemuliaan itu akan kembali kepadamu, karena semua berasal daripadamu Tuhan, oleh-Mu, kepadamu, dan bagimu segala kemuliaan. Terus kami membawa Endang Tuhan, supaya kami bisa bersama-sama bersatu bersama Endang, beribadah kaum wanita, dan Endang bisa menyaksikan betapa Engkau luar biasa. Kalau bukan Engkau, mana mungkin Tuhan. Kalau bukan karena Engkau, tidak mungkin Tuhan. Semua yang sakit berharap kepadamu dengan bersungguh hati, maka kesembuhan itu terjadi. Seperti wanita pendarahan yang 12 tahun itu Tuhan. Asal ku jamah saja Tuhan, asal kami datang kepadamu dengan bersungguh hati, maka Engkau, mana mungkin Engkau membiarkan setiap kami. Tidak mungkin Tuhan, karena kami tahu Engkau Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau juga menjamah pembicara Tuhan, Ibu Dora Kansil. Apa yang Kau inginkan kami dengarkan, kami berubah. Apa yang Kau inginkan, kami bisa menjalani hidup-hidup hari-hari ini Tuhan. Bicara melalui hamba Tuhan, lagu-lagu juga yang Kau inginkan kami nyanyikan. Bicara pada hamba-Mu Tuhan, urapi setiap lagu-lagu, urapi setiap hati kami, urapi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan,
kasih untuk pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih untuk para full time. Terima kasih Tuhan untuk para pendoa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hambamu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Terima kasih, terus kami Tuhan memohon satukan kami, agar kami terus bergandengan tangan melayani Engkau, Allah yang hidup, yang namanya Yesus, yang berfirman maka semuanya jadi, yang Tuhan mencipta dari tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami, Engkau yang terus mengurapinya Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Masuk dalam pujian penyembahan. Makasih Bu Foni sudah berdoa syafaat dan sekalian doa pembukaan. Ya, sebentar kita juga akan mendengar kesaksian dari Lenda. Perlindungan Tuhan itu dahsyat, ya. Kita nyanyikan pujian dulu, diam di hadiran-Mu nomor 2. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, aku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan,
wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Aku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu Tuhan, diam di hadirat-Mu. Kami mau diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Setiap hari, nomor 4, kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari, setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu, kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Oh, setiap hari Tuhan kami mau menikmati kasih-Mu. Hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari berseru Yesus, Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Mari berseru Yesus, Yesus, Yesus. Cinta Kau lebih dari segala yang ada. Segala yang ada.
kasih-Mu setiap hari. Setiap hari terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu terus yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk mujizat yang Kau lakukan setiap hari dalam hidup kami Tuhan. Setiap hari kami mau lihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Amin Tuhan. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih. Amin Jesus. Segala yang ada hanya Yesus. Oh yes, hanya Kau segalanya bagiku Tuhan. Bagiku hanya Yesus. Yesus, yeah, Lord Jesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Hanya Yesus, Yesus. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih. Amin Jesus. Segala yang ada hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku Tuhan. Kau segalanya bagiku. Ya Tuhan, tiap saat ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkata,
namamu selalu di dalam doa kami. Namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku. Namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Yes. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas
haleluya. Ya ralamata karalabasa karalamata karalabase. Jesus, oh Jesus. Ya ralamata lamasa karalamata lamaste. Jesus, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaulah satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, amin. Dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik, amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Yesus, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaulah satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great, Jesus. How great is our
Jesus' name above all name. Jesus' name above all name. Amen, amen, Jesus. You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Sekali lagi, Jesus' name above all name. Jesus' name above all name. You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Yes, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great, and all we see how great, and all we see how great, how great is our God. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Lenda. Satu kesaksian yang luar biasa, saudara. Pemeliharaan perlindungan Tuhan, seperti yang dikatakan bahwa ada malaikat yang menjaga. Haleluya. Shalom, Shalom. puji Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Amen. Hari Senin minggu lalu. Hari Senin minggu lalu saya kecelakaan. Pada aneh sih. Tiba-tiba motor yang kami kendarain itu ditabrak dari samping. Mobil itu keluar dari parkiran mungkin bengong atau mungkin lagi angkat telepon. Tiba-tiba dia nggak tahu ada motor di depan, dia tabrak begitu aja. Puji Tuhannya, mobil itu sebetulnya di bempernya itu rusak sekali, benar-benar hancur. Tapi orang yang ditabrakin itu nggak apa-apa, karena aku tahu bahwa Tuhan Yesus itu menolong, menjaga. Ada malaikat Tuhan yang jaga. Motor kita itu sebenarnya stang atau apa sih namanya, yang di bawahnya itu besinya itu sempat bengkok. Terus barang yang kita bawa juga sempat hancur-hancuran sih, sebenarnya udah pada rusak gitu. Cuman biasanya kalau tabrakan motor itu yang bahaya itu sebenarnya yang dibonceng. Kebetulan saya dibonceng, suami saya sendiri sih sebenarnya nggak apa-apa, tapi saya sendiri yang kena hanya lutut aja, mungkin karena kena benturan jadi agak sakit. Yang puji Tuhan, jadi ada kekuatan juga. Di berapa hari sebelumnya mungkin ada kejadian sama, dia juga sama pakai motor ditabrak suami istri. Istrinya itu sampai robek kakinya, terus biru-biru semua badannya. Nah, waktu suami saya kesaksian kalau kejadian sama yang dialamin ke temannya, agak kaget juga, katanya, istri kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mereka nggak percaya, katanya, nggak mungkin kalau dengan keadaan mobil sampai yang kita terangkan sampai hancur bempernya itu, nggak mungkin istri kamu nggak apa-apa, karena istri saya sendiri sampai robek karena sampai dijahit, tangannya juga biru-biru, sempat ada luka-luka juga. Kalau istri kamu nggak apa-apa, kayaknya mustahil. Mereka nggak tahu bahwa kita itu dijaga oleh Tuhan. Amin. Tuhan, upah dari kita selalu setia ikut doa. Dan kaum wanita. Haleluya. Waktu itu yang lalu ikut kaum wanita. Iya, ada mujizat lagi ini sebetulnya. Ini mamiku tuh kan udah kesaksian kalau udah sembuh kan. Iya. Tiba-tiba mamiku sakit lagi, Bu. Sakit lagi, dibawa ke rumah sakit yang sama. Tapi karena katanya peralatannya kurang itu, terus dibawa ke rumah sakit pemerintah. Saya sempat bicara sama ibu ya, kalau mamiku sakit lagi, masuk ke rumah sakit, karena katanya
dideteksi kena kanker. Jadi agak aneh lagi, kok kena lagi penyakit lain. Kan saya bilang nggak Iya, terus Ibu Dora bilang, loh kamu kok percaya dong, kita kan udah doain kalau penyakit mami kamu tuh nggak ada, udah disembuhkan. Iya, ada. Saya bilang amin gitu. Terus mamiku masih tetap sakit begitu. Len kamu pulang katanya gitu kan. Saya juga bilang sama ibu kalau kita mau pulang. Terus Ibu Dora di malam itu kita mau pulang ke Bandung, Ibu Dora doa sama 2 kali, Sami doain, Ibu Dora doain, sampai kita pulang ke Bandung pun 2 kali doain. Wah Ibu Dora sempat bilang Mas Stanley, wah Ibu Dora dahsyat nih, ngedoain kita sampai 2 kali, gue bilang gitu. Pulang Bandung pun 2 kali mukjizatnya terjadi. Betul Bu, kita sampai sebelum Lena nyampe, mamiku kesakitan kan, sakitan. Terus Lena nyampe rumah sakit, langsung rumah sakit. Malam-malam itu Lena bilang gini, mami gimana? Mami ini Len sakit ini. Ibu Dora loh, bukan ininya gitu kan, cuman Ibu Dora loh sampai berdoain mami nggak ada penyakit apa-apa. Mami percaya. Dari situ mami udah nggak sakit panas dingin lagi, enggak. Mami percaya, bukan ini ya Mam, ini orang-orang yang berdoa itu benar-benar mendoakan, bukan hanya sekedar berdoa. Setiap hari mami didoakan sama Ibu Dora dan banyak orang doain mami. Ini tinggal iman dari mami, karena mami nggak ada apa-apa. Ini kata dokter, mami kok cancer Len, katanya mami ada luka, kata di bawah. Mami nggak ada apa-apa, iman, percaya, mami doakan. Terus malam itu kita juga dengerin doa Ibu Dora di yang online. Mami ikut, iya mami ikut. Angkat tangan, mami percaya, iya percaya. Terus besok paginya Lena belum pagi-pagi kita jemput lagi, kan dokter jam 9. 3 dokter Bu, 3 dokter yang ada 3 dokter lagi, dokter lain. Mereka kumpul, papi Lena bilang gini, itu dokter kenapa katanya. Dokter bilang gini, itu ibu yang itu tuh ya, itu yang di ujung itu nggak ada apa-apanya. Itu sakitnya sakit apa? Aduh bingung gitu. Apa saya terus disamperin ketemu papi, ibu nggak ada sakit katanya. Ibu kenapa? Wah ini harus psikiater nih katanya. Akhirnya dikirim psikiater Bu, dicek, ibu tidak ada penyakit. Terus dia bilang, mami inget nggak? Yes, Ibu Dora nggak ada penyakit, mami memang nggak ada. Memang dari sejak itu mami udah nggak ada sakit. Akhirnya Lena bilang gini, Lena kan datang hari Kamis ke malam Jumat. Mami Sabtu pulang ya karena harus pulang ke Jakarta. Lena percaya sama mami percaya sama perkataan Lena. Bukan, Tuhan Yesus sudah sembuhkan mami. Udah banyak orang berdoa untuk mami. Mami jadi benar-benar percaya tidak akan balik lagi ke rumah sakit. Dari situ mami udah ngalami lagi sakit sampai detik ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan, dahsyat Tuhan, dahsyat. Luar biasa. Mukjizat Tuhan Iya. nyata. Iya, karena saya spontan tuh dari hati Iya. itu spontan bilang, tolak itu, jangan. Iya. Iya, Iya. Mas udah bersaksi. Iya. Tolak, jangan. Mas sudah bersaksi. Terus ulang lagi sakit kanker, enggak, kita tolak dalam nama Yesus dan bilang tidak ada. Iya, Dan Yesus tidak ada. jangan kasih orang masuk ke dekat dia yang ngomong kasihan. Bilang, Iya. iya, dan Tuhan melakukannya. Amin. Puji Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Amin. Iya, saya percaya ini juga terjadi pada teman-teman yang kami doakan supaya mujizat itu tetap ada di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih. Wah, luar biasa. 2 kesaksian. Ya, jadi saudara semua Tuhan itu menguji iman kita. Dan Tuhan sedang membentuk kita supaya kita ini benar-benar percaya bahwa Dia hidup dan Dia nyata. Iya, jadi kita harus kayak Lisbeth, Lisbeth bisa bersaksi kali lain ya, karena suaminya tinggal dengan dia dan kemudian kena COVID, tetapi dia minta tolong doain ibu supaya kami semua satu keluarga jangan mau diperiksa besoknya, kan satu rumah tinggal suami istri. Dan ternyata Lisbeth yang suka ikut dites semuanya, dia dan anak-anak semua tidak ada yang kena. Jadi itu adalah anugerah Tuhan, dan suaminya lebih hari lebih sehat dan sangat baik. Mudah-mudahan sudah pulang, dan dokter Tandia yang Malang, puji Tuhan juga sudah pulang. Dan dia bilang begitu indahnya tinggal di kamar sendiri, tidur di ranjang sendiri. Dokter di Malang yang kami doakan, dan dia dia dari Katolik, tapi dia sudah meninggalkan, sudah tidak ikut Yesus, dia sudah ikut istri yang ini keduanya. Tapi kami berdoa biar Tuhan dengan ini dia bisa melihat
kesembuhan ini, dan Tuhan ya yang kami sembah adalah Tuhan yang mengasihi dia karena dia dulu adalah anak Tuhan. Nah, saudara, puji Tuhan, dia bilang terima kasih buat kami semua yang berdoa. Jadi dia sudah pulang dan sehat. Dia ucapkan terima kasih buat semua yang sudah ikut bantu dia dalam doa. Tinggal kita terus bawa supaya dia juga bisa sembuh rohaninya lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya bahwa masih banyak mujizat Tuhan, dan mujizat Tuhan itu nyata. Ya, sebenarnya Poni punya mujizat. Iya, mau bersaksi Pon? Iya, Poni mau bersaksi. Iya, Tuhan sungguh baik. Kalau barusan Ibu Dora bilang kalau Lisbeth suaminya kena COVID tapi keluarga enggak. Saya juga kemarin 2 hari yang lalu anak saya lagi ambil S2 dan dia kebetulan sedang ditaruh di rumah sakit Fatmawati. Terus saya waktu baca ada di grup, saya nggak tahu di grup mana, itu dibilang rumah sakit Fatmawati 35 orang karyawannya kena. Saya kaget, saya bilang Tuhan, tolong Tuhan. Saya telepon, saya WA anak saya, dia bilang iya katanya gitu. Tapi saya percaya perlindungan Tuhan sempurna atas anak saya. Jadi lewat rumah sakit manapun dia diutus di mana, tapi Tuhan itu tetap melindungi sampai saat ini, sampai anak-anak cucu-cucu saya semua sehat. Itu karena Tuhan, karena saya tahu bukan karena yang lain, tapi karena Tuhan yang melindungi gitu. Karena darah Tuhan Yesus yang melindungi. Terima kasih. Puji Tuhan, luar biasa. Jangan pernah khawatir dan jangan pernah takut, karena Tuhan selalu berkata jangan takut, jangan takut. Dan begitu banyak ayat mengatakan, Tuhan katakan jangan takut, karena perlindungan Tuhan nyata. Ya, kita nyanyi satu lagu, ya Tuhan jadi andalanku. Terima kasih untuk Lenda dan Foni. Terlebih terima kasih buat Tuhan yang sudah menolong mereka, karena mereka setia. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Yes. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Amin Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat Tuhan terus terjadi pada Endang, pada Ibu Nina, pada Kristi, pada Denny Menginca. Terus mujizat itu terjadi buat teman-teman kami, pada Nurli, pada Ibu Silaman. Mereka yang sedang dalam kelemahan, dalam sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Percaya ada mujizat. Kau Tuhan
istri terus sembuh dalam nama Yesus. Ada mujizat, aku percaya adamu Tuhan. Juga buat Tuhan kakaknya Lani, Tuhan cicinya Lani, Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan. Tidak ada cancer dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kerjakannya. Aku percaya ada mujizat, perbuatan ajaib, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Yes, memang ajaib Tuhan. Percaya ada mujizat, perbuatan ajaib, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Yes, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Puji Tuhan, Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Berbicaralah, sampaikan isi hatimu. Kami siap mendengarnya Tuhan. Kuatkan umatmu Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, kita akan lihat di dalam Galatia 4. Ya, shalom. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita baca di dalam Galatia 4 dari ayat 21. Lenda sudah bisa di situ. Enggak? Apa mau tetap situ? Boleh. Ya. Kalau mau di situ. Iya. Karena yang penting nyanyi. Oh iya, puji Tuhan ada ini jadi saya nggak susah. Ayat 21 ya. Ayat 21. Iya. Galatia 4 dari ayat 21, Hagar dan Sarah. Nah, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus itu mengizinkan tertulis di dalam Galatia ini bahwa ada dua perempuan, Hagar dan Sarah. Dua perempuan ini melambangkan bahwa ada orang yang perempuan merdeka, ada perempuan yang masih terikat, terjajah. Iya, Anda lihat ya, kita baca bersama. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Terus ayat 22. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Kemarin kita baru ibadah juga tapi merayakan 17 Agustus merdeka. Mari pakai baju putih dan merah. Merdeka, saudara. Maka di sini ternyata perempuan yang merdeka pun ditulis, saudara ya. Maka kita harus percaya bahwa di sini ada yang diperanakan menurut daging dan anak yang diperanakan dari perempuan, anak dari perempuan yang merdeka. Itu oleh karena janji pada 24. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Hagar, ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita.
Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Ayat 28. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris. Masih belum. Kenapa aja itu? Ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Terus, karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Jadi kita harus bilang merdeka. Nyanyi merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah berseru Indonesia satu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwa, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, puji Tuhan. Kita karena masih dekat dengan ulang tahun kemerdekaan, kan baru kemarin kan, hari ini masih hangat. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa ada dua ketentuan, bahwa Hagar dan Sarah, anak-anak mereka adalah dua ketentuan yang sekarang kita lihat. Nah, kalau dikatakan bahwa itulah yang menjajah, itulah yang menekan anak yang dari roh itu, yang anak merdeka. Dan ini Anda lihat bahwa memang sudah dan masanya. Sebab itu saya berpikir-pikir, kenapa ayat ini harus ayat ini tertulis seperti ini? Bukankah nggak enak hati, ya kan? Karena kita nggak enak hati dong. Masa ya dibilang begitu ya, ntar bangsa itu nggak enak dong, ya kan? Karena tahu Gunung Sinai apa semua ya saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, karena Alkitab adalah suatu kebenaran yang dimana ini adalah nyata. Maka kalau kita mengalami masa tekanan-tekanan, kita tahu bahwa memang sudah lahir dari kedagingan yang menghasilkan anak-anak yang lahir dari padang gurun ini, Hagar, dan juga ada anak
dari Sarah, yaitu Ishak yang dikatakan anak merdeka, dari keturunan merdeka. Nah saudara, kalau Anda lihat, Tuhan memberikan kita kemerdekaan. Dan kalau kita tahu kemerdekaan itu ada dan nyata, kita tahu bahwa kita pun harus mengerti bahwa memang ada bagian di mana kita semua tahu bahwa ya ada ya seperti itu. Nah, kita sungguh-sungguh harus mengerti bahwa hanya Kristus, hanya Yesus yang bisa memerdekakan kita. Tidak ada yang lain. Karena di dunia ini sudah ada 2 ketentuan. Bahkan waktu di Taman Eden pun sudah dibilang jangan makan. Mereka melanggar. Jadi manusia yang diciptakan dari tanah ini, iya, tetapi dihembusi rohnya, iya, Tuhan di dalamnya, maka terjadi kehidupan, terjadi hal yang indah. Bahkan diberi kepercayaan oleh Tuhan otoritas untuk mengatur Taman Eden. Tetapi ternyata juga dalam mengatur pun, waktu mendapatkan otoritas, masih juga bisa berbuat salah. Masih juga bisa berbuat salah. Yang dibilang jangan, tapi malah akhirnya dia lakukan. Karena di situ ada buah pengetahuan baik dan jahat. Keinginan manusia itu, emosi, bahkan satu yang dikatakan di dalam manusia, kepengen tahu, itu ada di dalam buah pengetahuan baik dan jahat itu. Maka lebih indah kita tidak kepengen tahu, tetapi tahunya saja buah apa? Pohon yang dikatakan pohon kehidupan. Iya, lebih baik kita ada di pohon kehidupan. Pohon kehidupan. Dan disitulah kita tidak usah pengen tahu ya. Iya, itu apa ya? Ada ya, apa ya? Kalau Tuhan bilang gak usah, jangan sentuh-sentuh apa yang Tuhan bilang gak usah. Karena di dalam kita ada, di dalam tubuh ini ada daging dan ada roh. Sebab itu kita harus dikuasai roh lebih lagi supaya kita ada dalam keturunan perempuan merdeka, wanita merdeka. Dan wanita ini ditaruh di sini yang melahirkan Ishak. Jadi kita ini yang perempuan merdeka harus bisa mempercayai bahwa anak-anak kita harus dituntun dalam pelayanan. Kita tahu hanya roh kebenaran dan Yesus yang memerdekakan. Alkitab menulis, saudara, kita akan lihat ya. Lihat Galatia 5. Galatia 5. Iya, ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Lihat di sini. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita benar-benar merdeka. Ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus pengurapan Allah telah memerdekakan kita. Karena itu berdiri teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya jangan mau takut, jangan mau khawatir, jangan mau mulai reka-reka, aduh bisa nggak, aduh. Kita selalu bisa kalau bersama Tuhan. Kalau kita dengan kedagingan kita pasti kita nggak bisa. Dengan pikiran manusia kita nggak bisa. Maka sebab itu jangan andalkan kekuatan manusiamu, jangan andalkan manusia siapapun, tetapi terus mengandalkan Kristus, yaitu pengurapan Allah. Karena kalau urapan itu yang mengajar kita, maka kita benar-benar merdeka. Karena kita tidak mengalami tekanan di dalam pengajaran yang diajarkan oleh roh. Mari kita lihat bagaimana lagi dikatakan. Mari kita baca ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunat dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu.
Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menurut dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi kalau kita tertekan dengan hukum Taurat, tertekan, aduh kita mesti gini, maka kalau Anda tertekan, Anda berarti harus ngikutin semua. Tidak boleh separuh-separuh. Tapi kalau Anda percaya tentang Kristus pengurapan, Ia memerdekakan kita, maka kita adalah orang-orang yang sungguh mengalami sukacita yang luar biasa. Itulah yang harus kita pegang. Dan ternyata banyak sekali kita tidak mengalami, melihat mujizat karena itu. Karena kita pikir, mana bisa? Karena Taurat kan mengajar tentang kemampuan manusia. Iya, kalau tidak ya tidak bisa. Kalau dia pukul kita bisa pukul. Kalau nggak pukul jangan pukul, ya kan? Tetapi Alkitab dalam firman kebenaran yang memerdekakan berkata, kalau dia pukul nggak apa-apa, pukul lagi sebelah kiri, kasih kanan, iya kan? Tapi di hati kita nggak ada luka, nggak ada. Karena apa? Kita sudah dimerdekakan. Maka kita akan lihat kebenaran ini. Kamu wajib melakukan ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharap kebenaran oleh hukum Taurat. Kalau kita mengharapkan dengan cara itu, maka kita bisa, ya lu gitu gue sikat juga loh, ya kan? Nah, tidak bisa saudara ya, karena itu hukum Taurat yang diberikan kepada Musa. Oleh sebab roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Roh, oleh sebab ayat 5 ya. Oleh sebab roh dan karena iman, itulah kasih karunia saudara. Kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Nah, itulah roh dan iman, kayak ayat 6. Sebab bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi iya, kasih dinyatakan melalui kasih, ayat 8. Ya, dulu kamu berlomba, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu, yaitu dari daging ya, yang suka berontak, nggak mau ngikut lagi. Kalau dibilang apa biasanya iya, sekarang enggak ya. Sedikit tragis sudah mengambilkan seluruh adonan. Kenapa? Karena orang takut, karena orang kalau dibilang ayo, terus mereka enggak. Ya, kenapa? Karena mereka sudah mulai memakai pikiran, nanti sakit, nanti virus, nanti masalahku nggak beres, nanti masalah rumah tangga pekerjaanku jadi nggak bisa, nanti anak-anak nggak bisa sekolah, nanti anak-anak nggak bisa belajar benar, nanti gimana? Karena logikanya dia bekerja. 8 tadi? Tadi 8 ya. Ayat 8. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan dari Dia, huruf besar, bukan dari kasih karunia. Bukan dari iman, roh, dan kasih, yaitu kasih karunia, bukan. Itu bikin adalah cara manusia jiwani kita yang adalah buah pengetahuan baik dan jahat itu. Karena kita takut jahat, padahal Tuhan gak suruh kita takut nanti kena musibah, takut kena virus, takut kena ini, takut kena itu. Lah namanya kalau kita kerja cari duit, kita gak takut tuh. Pergi kerja, pergi bolak-balik gak takut. Ya kan, ketemu orang banyak di kantor, padahal kantor banyak kan ya. Kita disuruh, ayo kita cari Tuhan. Takut. Dari manakah datang itu? Ya, itu bukan datang dari roh yang merdekakan kita. Iya, itu datang dari cara berpikir. Iya, jadi kalau menguntungkan diri, kita nggak. Coba kalau di sana dibilang nanti satu orang dikasih 1 miliar, datang saudara. Iya kan? Datang, doa puasa datang. Tapi kenapa saudara tidak bisa? Karena roh yang mengikat mereka adalah roh Hagar. Iya kan? Ya, roh dari Gunung Sinai, yang dimana mereka masih memakai
Iya, tuntunan itu, yang menuntun itu. Padahal coba kalau kita mau pergi pasar, pergi aja tuh. Padahal lebih banyak dari orang yang ikut 2 puasa kan. Lebih banyak. Tapi, dan banyak sekali untuk pekerjaan Tuhan, orang lebih takut. Terus dari manakah kuasa Tuhan? Dari manakah kita nyanyikan? Kau Tuhan jadi andalan. Tuhan yang ku percaya. Padahal kalau kita kerja, kita pergi ke pasar, kita pergi ke mall, kita makan di restoran, kita pergi ke tempat-tempat hiburan, ke fitness, kemana, itu pun iya karena kita punya iman. Kita punya iman karena kita punya roh, karena kita punya kasih, kita punya iman, ada kemauan, dan tidak apa-apa ternyata, iya kan? Tapi ya itu Yesus, iya, itu kita pun kalah itu roh yang membawa kita berani ke supermarket, berani kemana, itu kalah langsung nggak bisa, iya kan? Langsung nggak bisa. Saya pikir dari mana ya? Kemarin saya pertama ditekan dengan itu. Nanti gimana ya? Terus saya bilangin ya. Kebetulan Lenda ini kan sekretaris saya. Jadi saya bilang, Len, bilangin ya, saya udah 62. Sebenarnya seperti Foni dulu, itu alasan. Iya, kalau mau jujur, iya kan? Karena sudah senang di rumah, iya kan? Terus ku carilah di dalam hati ini, Tuhan, kalau sampai dia tetap mau saya, maka saya tidak mau. Di dalam tubuh kita ada daging. Harus percaya, mana yang aku lakukan, yang baik bukankah aku beribadah? Tetapi yang gak baik kan aku keluar duit, pergi ke mall dan belanja dan makan dan semua itu kan aku tidak takut, ya kan? Iya, jadi kalau umpamanya saya mau pergi dengan, ya saya memang gak pergi ke supermarket, gak pergi kemana-mana. Tapi itu membuat lama-lama jadi malas juga ya. Terus saya bilang, Len, coba tanya lagi. Karena mereka bilang, kami sudah ibadah dari Juni, gak ada jemaat yang mati. Iya kan? Gak ada jemaat. Sedangkan itu Papa Pendetanya, itu lebih tua jauh dari saya. Jadi berarti dia kan, iya, ternyata sudah opa-opa juga saya lihat, ya. Terus saya pikir, untung ya saya memilih, iya. Ya udah, kalau mereka tetap ini, oke, saya pergi, saudara, dan saya pergi pada biasa aja, orang dekat-dekat juga nggak apa, nggak. Tapi tidak ada satu jemaatnya yang mati, saudara. Terus saya pikir mereka juga tidak. Iya, terus ya cuma duduk ada jarak 2 kursi. Iya, 2 kursi. Nah saudara, yang pimpin pujian nggak pakai masuk, iya kan, semangat. Terus saya rasa enak juga ya ibadah. Iya saudara, jadi saya jadi belajar. Saya bilang, lalu kalau gitu saya belajar lagi nih khotbah di atas mimbar bagaimana. Saudara, nah tapi sekali lagi saya bilang pada Anda bahwa ternyata memang kita harus belajar untuk punya iman, punya roh, dan punya kasih. Karena kalau kita mengasihi, kita pasti tidak takut, iya kan? Karena kasih itu tidak ada ketakutan. Coba kita lihat, ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Tuhan, Dia yang memanggil kamu. Terus karena ayat 9, sedikit ragis sudah menghabiskan seluruh adonan. Jadi sedikit saja masuk di pikiran kita, kita langsung pertimbangkan, ya kan? Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai penderian lain daripada penderian ini. Tapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Ayat 11. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jika aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih, ayat 12, iya, titik-titik. Mengapakah aku masih titik-titik ya? Iya. Di situ nggak ada ya. Mengapa aku masih dianiaya juga?
Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Kenapa aku masih dianiaya juga? Iya. Jadi bukan batu. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih bertanya mengapa aku masih, iya itu terusannya di situ nggak ada, tapi di Alkitab. Di situ nggak ada ya Pon ya. Demikian salib bukan batu sandungan lagi. Ayat 12. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebiri saja dirinya. Nah ayat 13. Ya kebiri saja supaya jadi seperti bencong LGBT. Orang bencong itu penakut. Padahal banyak bencong yang tidak penakut ya. Orang-orang kalau kayaknya kayak cewek-cewekan, cowok kayak cewek-cewekan, terus dibilang ya dikebiri aja tuh orang itu udah dikebiri. Iya saudara kayaknya, tapi sebenarnya banyak bencong yang pemarah, yang berani bunuh orang loh ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan lain dengan kasih. Ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ternyata kasih itu memerdekakan ya. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, itu saling bantah-bantahan membenarkan diri, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan, saling merasa tersinggung dan akhirnya mengalami tidak merdeka lagi keterikatan. Karena ada kebencian, ada rasa, wah dia gak percaya sama gua, iya. Jadi kalau dia kalah dia marah, iya kan? Dia tidak bisa, manusia itu seperti itu saudara, karena ada buah pengetahuan baik dan jahat, daging dan roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh yang memerdekakan itu, maka kamu tidak akan ada dalam kutuk, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Gereja itu bilang saya jangan ada ngomong tentang ketakutan, jangan ngomong tentang corona, covid, tentang hal-hal seperti itu membuat orang takut, karena itu bukan berita firman. Supaya jangan kamu membuat orang-orang ini menjadi pengecut dan takut beribadah pada Tuhan katanya. Jadi jangan sampai Tuhan tidak dimuliakan, hanya COVID yang dimuliakan. Tuhan tidak lagi nomor satu dalam hidup, tapi ketakutan akan COVID itu sudah menguasai. Maka sebab itu saya dilarang untuk ngomong itu. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Itu yang dibilang roh penurut, daging lemah. Mereka mestinya ikut berdoa dengan Yesus, ternyata mereka tidur. Terus Tuhan bilang, mengapa kamu tertidur? Sanggupkah kamu bertahan sejam? Kalau ibadah sejam katanya gimana? Sanggupkah kamu bertahan sejam? Tapi kemudian Tuhan bilang, roh penurut tapi daging lemah. Maka sebab itu kita harus lebih mementingkan roh. Akan tapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, suka berantem, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah. Jadi ngomong-ngomong di belakang tuh roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah yang memerdekakan itu. Tetapi buah roh, Anda perhatikan sekarang kita masuk, karena tadi kan ada 2 buah, pengetahuan baik dan jahat. Maka di sana ada juga baik, yaitu buah roh. Maka dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum
yang menentang hal ini. Tidak ada ikatan belenggu. Ya, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Janganlah kita gila hormat. Kalau orang pendapatnya tidak diterima, dia gila hormat, marah, kemudian mulai asem mukanya, mulai tersinggung, mulai simpan kepahitan di dalam, mulai ada hal-hal yang negatif. Daging, karena di dalam kita ada daging dan roh. Dia bilang, kalau orang yang gila hormat bahaya, ya kan? Jangan kamu gila hormat. Ya, di jalan-jalan orang yang gila itu selalu ada yang selalu hormat, gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi jangan saling merasa diri yang benar, menantang. Kemudian masuklah jadi kedengkian. Sebab itu kemerdekaan yang benar adalah orang yang benar-benar mengasihi Tuhan dengan hidup dengan buah roh. Kalau kita hidup dengan buah roh, kita akan lihat benar-benar kita ini adalah orang-orang merdeka. Nah saudara, kalau kita melihat ya di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita baca coba Anda buka dalam Roma 7 ayat 21. Demikian aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jadi roh kita tahu apa yang baik, tapi yang jahat itu ada, sehingga kita bisa tadi apa? Dengki, pencenderaan, pemecah dan kedagingan itu. Kita selalu rasa kita paling benar. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang. Jadi Anda harus peka nih. Kalau Anda rasa, iya sebenarnya benar sih kata dia, tapi berarti gua gak benar, gua gak mau ya. Gua harus yang benar. Maka sebab itu kerendahan hati ini penting sekali. Iya, apalagi kasih. Karena kasih itu mau rendah hati, mau ngalah saudara. Kasih itu tidak memikirkan kesalahan orang, tidak mengambil hati. Kalau enggak, hati ini rasa dengki saudara ya. Buah rasa bersaing, tidak. Dia mau rasanya tuh, gua kan yang benar, maunya begitu saudara, supaya kehormatan itu maunya dia ya. Nah, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Akhirnya tidak merdeka. Iya, yang ada di dalam anggota tubuhku, sehingga aku sekarang anggota tubuhku diam di kamar, tidur, bangun sampai meja makan, balik kamar, tidur. Ini ada hukum dosa yang mengikat tubuh ini juga, nggak bisa kemana-mana, iya kan? Tapi aku manusia celaka. Bayangkan Paulus bilang dia manusia celaka, padahal dia nulis Alkitab loh. Tidak boleh ngomong celaka, kata jangan ngomong yang negatif. Tapi dia kenapa ngomong ya? Sedang kalau dia masih hidup dan ada di sini, kita bilang, Pak jangan ngomong celaka Pak. Kan Bapak ajarin ngomong yang positif, yang baik, yang indah, yang kudus. Kenapa ngomong celaka Pak? Ini bertentangan dengan Filipi. Filipi 4. Aku manusia celaka, kata dia. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut itu? Saudara, dia sepertinya takut. Tidak bisa apa-apa, tidak merdeka. Tubuh maut ya. Saudara, gak usah khawatir. Ada roh Allah. Amin. Syukur kepada Allah oleh Yesus, pengurapan Tuhan itu. Yesus Kristus artinya yang diurapi. Oh, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus,
Tuhan kita. Jadi dengan akal budi aku melayani hukum Allah. Aku harus renungkan ini sesuai nggak dengan firman Tuhan. Aku mau melayani. Tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ya ilah, melayani hukum dosa, yaitu diam di rumah saja. Ya, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka dalam Kristus Yesus. Saudara, ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi roh itu, maka kita harus kuatkan roh kita. Kalau untuk kita makan, ketemu orang di mall, kita nggak takut, ya. Tapi kalau orang mau datang ibadah, kita takut. Jangan datang ibadah, ya kan? Nanti kena kita, ya kan? Padahal kita samperin orang-orang di mall yang kita juga tidak serumah dengan dia, kan? Maka sebab itu dikatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging. Ia dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukum atas dosa di dalam daging. Ayat 4. Supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Karena roh itu yang memerdekakan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya, kehormatan, ya disegani, menjadi orang yang rasanya hebat, orang kaya, orang apa semua. Ya, hal-hal dunia dia lebih pentingkan. Makan minum yang foya-foya itu lebih penting daripada mereka ibadah, doa, cari Tuhan. Dan di sini dikatakan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari. Jadi kemerdekaan itu hanya dari roh, saudara. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Jadi kalau kita hidup dalam kepentingan roh, kita tahu bukan berarti kita ya cicok lari-lari di jalan, pegang-pegang orang dan semua, tidak, ya kan? Tidak seperti itulah, kita juga tahu, ya kan? Tetapi kalau kita cari Tuhan, mari datanglah cari Tuhan. Kalau dibilang oh cuman 10, ya 10 saja yang datang, ya kan? Kalau dibilang cuma 5 aja yang datang, ya kan? Tapi roh kita tidak usah khawatir, karena roh kita ada roh Allah yang menjaga. Bahkan saya tadi dengar kesaksian dari Lenda datang ke rumah ini, dan Lenda juga tidak masalah. Iya kan? Tapi coba kalau ada orang Lenda langsung wah langsung heboh. Saudara, tidak masalah. Iya. Dan kemudian Lenda mau keluar rumah, ternyata ditabrak. Iya kan? Padahal katanya jangan keluar rumah lah, iya kan? Tapi Lenda ditabrak. Ternyata tidak ada yang patah kakinya, tidak ada yang luka-luka besar yang sampai ke daging besar. Saya lihat tergores-gores, ya kan? Iya, cuman gores-gores sampai saya bilang, Tuhan terima kasih tiap hari kan kami sebut Lenda, Sami, Carter, Foni, tiap hari di dalam doa kami sebut mereka. Tuhan, masa Tuhan, ya sampai kaget, ya kan? Ternyata Tuhan melindungi dia, dan kemudian dia memiliki kesaksian. Jadi dia bagian kesaksian kita di WBI dan Foni. Karena berapa minggu lalu dia bersaksi tentang Pak mamanya akhirnya pulang dan sembuh. Ternyata berapa minggu lagi mamanya dibilang kanker dan semuanya. Ternyata dia pergi ke sana, saya kaget. Kanker? Enggak, no, tolak dalam nama Yesus, tidak ada kanker. Karena dia sudah bersaksi, dan karena kami sudah bilang bahwa tidak mungkin kalau Tuhan sudah menyembuhkan, gak mungkin kesembuhan itu separuh-separuh terus kemudian bersaksinya jadi gak enak. Saudara, ternyata Lenda ke sana, Lenda balik lagi memiliki kesaksian baru lagi, bahwa dokter berebut, kenapa ya hasilnya ternyata dia kanker, hasilnya dia punya kanker, kenapa malah sekarang ini dia tidak ada kanker. Maka mereka rapat berapa dokter,
Saudara, itulah yang dikatakan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia melakukan tidak dengan cara manusia. Maka sebab itu mari mempercayai dia. Jadilah anak dari perempuan merdeka, yaitu Sarah. Karena Sarah dikatakan ibu orang percaya. Ibu orang percaya. Dan juga suaminya adalah bapak orang beriman. Maka sebab itu Abraham bapak orang beriman. Makanya ini adalah kekuatan iman. Yang iman itu adalah roh yang Anda tidak lihat tapi Anda percaya. Iya, itu kuasa roh. Iman, roh, dan kasih ini harus ada. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi kalau kau paksa pergi, iya, kalau kau paksa pergi tapi di hati Anda roh Allah bilang jangan, saudara. Iya kan? Jadi iya, bukan berarti ya udah jalan-jalan semua, tidak. Kalau kebaktian ya kamu tahu di hati Anda boleh ya Anda kerjakan. Tapi kalau tidak ya jangan, ya kan? Asal Anda di rumah bisa ikut online. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Akibat dari keinginan roh ini, roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu keinginan roh adalah mendatangkan hidup dan damai sejahtera. Kalau Anda melakukan buah-buah roh itu, Anda akan ada damai sejahtera. Nah, terus udah habis ya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Maka kedagingan itu selalu ada perseteruan, ya. Ada saling membela diri, saling membenarkan, saling berantem dan marah, berseteru. Mereka juga mau berseteru terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Terus, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Benar nggak roh Allah diam dalam kita ya? Nah, kalau benar, jangan takut. Ada damai sejahtera. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. 10 sudah ya? Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Terus saudara, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi ini kemerdekaan terus, saudara. Roh itu tetap berbicara hidup, merdeka, hidup, merdeka. Jadi saudara, kita adalah orang berhutang tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Di rumah-rumah juga kalau mau kena virus bisa mati juga. Iya, karena ada orang kena itu. Tapi kalau roh yang suruh Anda pergi dan Anda melakukan karena dituntun oleh Roh Kudus, maka Anda pun tetap hidup. Nyatanya yang pergi supermarket balik juga masih tetap hidup. Iya kan? Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah, berarti anak-anak merdeka. Sebab kamu tidak menderita roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Sekarang masalahnya tuh orang-orang penakut, ya kan? Takut lagi. Tapi kalau Anda sengaja, itu tidak baik juga. Itu nama pemberontak. Karena pemerintah bilang harus jaga jarak, kita melakukannya karena dia bertanggung jawab, ya kan? Tapi kalau kita sudah diizinkan, terus kemudian kita takut terus, maka kita cuma roh penakut. Maka di rumah pun bisa mati. Saya lihat banyak orang, ini ada berapa orang meninggal akhir ini, dan ternyata tidak meninggal karena corona juga, mati juga karena sakit biasa. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Tidak ada Bapa yang memberikan anaknya kena corona.
yang mau anaknya kena sakit, tidak ada saudara. Semua Bapak pasti menjaga kita, melindungi kita. Terus ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Nah, saudara, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang atau zaman COVID ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, ayat ini saya tekankan bagi Anda, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Nah saudara, inilah saat ini anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Dan sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Kita semua mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalib. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati. Jadi sekarang ini orang Kristen dan orang yang tidak percaya Yesus pun mengalami, semua mengeluh. Semua aduh gimana ya, gak bisa kerja, duit habis, bagaimana ya. Semua mengalami seperti itu. Tetapi ayat ini terus berkata, ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Jadi kalau Anda lihat itu dan Anda ambil, itu bukan pengharapan. Pengharapan adalah yang Anda belum lihat tapi Anda percaya bahwa ada perlindungan Tuhan. Nah, tapi jika kita berharap apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun, maka kita perlu ketekunan. Nah, ayat 26 ini, demikian juga roh, kembali roh. Setiap roh itu adalah merdeka, saudara. Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Sekarang ini bagaimana harus berdoa, tetapi roh sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi biarlah kita berdoa dalam roh, karena kalau kita berdoa dalam roh, roh itu memerdekakan kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita akan baca bagian dari roh. Iya saudara, Anda tahu bahwa tadi kita sudah baca terus tentang roh, tetapi ada saatnya kita akan lihat saudara. Yohanes 8 ayat 22 di 32, kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan. Tadi kalau kita belajar mengerti tentang kebenaran, jawab mereka ayat 33, kami adalah keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun, bagaimana dapat berkata kamu akan merdeka? Ya saudara, ini berbicara iman ya saudara. Tetapi kemerdekaan yang dikatakan ini adalah anak-anak, yang dikatakan anak-anak Sarah, Yerusalem baru. Kalau Yerusalem yang sekarang ini anak Hagar, anak Hagar dari Gunung Sinai. Tetapi yang dikatakan kita adalah anak, bukan yang Israel yang nyata ini, tapi yang kita tidak lihat, tetapi kita mempercayai bahwa kita anak-anak merdeka, anak dari Sarah, Yerusalem baru, yaitu surga samawi, anak yang merdeka. Maka di sini ya dikatakan ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Maka sebab itu naikkan tingkat kita bahwa Yesus Kristus memerdekakan kita. Kita perlu hidup di dalam benar-benar merdeka, bukan separuh daging separuh roh, tetapi benar-benar dalam roh. Karena kita percaya Roma 8 ayat 2 tadi katakan roh yang memberi hidup.
telah memerdekakan. Jadi sudah melewati. Dia sudah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dan 1 Korintus 12:13 berkata, dan dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Iya. Dan kita semua ini diberi minum dari satu roh, yaitu Kristus. Sebab itu dikatakan di dalam 2 Korintus 3:17, sebab Tuhan adalah roh. Jadi Tuhan kita ini adalah roh. Ya, 2 Korintus 3:17, Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada. Jadi kalau di mana ibadahnya ada penuh dengan Roh Kudus dan ada mengalami Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Tidak ada ketakutan. Kemerdekaan lawannya adalah ketakutan. Nah, Galati 3:28, dan dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada lagi, dia katakan tadi sudah sih, tapi itu di Korintus, tapi sekarang Galatia tulis berbicara hamba. Tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, status. Status dia pegawai atau dia bos, tidak ada lagi. Tidak ada lagi orang tidak ada laki-laki atau perempuan, tidak lagi dibedakan. Cuma laki-laki yang bisa jadi pemimpin, perempuan kagak. Ya kan? Tidak ada lagi kalau kita sudah di dalam roh yang memerdekakan. Karena kamu semua adalah satu di dalam pengurapan Yesus Kristus Yesus. Karena kita adalah satu di dalam Kristus Yesus. Itu Galatia ayat 28 ya. Dan Kolose 3:11, dalam hal ini tidak ada lagi, jadi sama nih terus ya, Anda lihat ya, berarti diteguhkan terus. Dalam hal ini tidak ada lagi Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tidak bersunat, nggak ada lagi. Kalau tadi dibilang tidak berdua orang bersunat, terus kasihan kalau yang sudah keburu sunat gimana ya. Nah sekarang dengan roh ini dikatakan orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang skip, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Jadi Tuhan mau menyelamatkan orang yang agamanya bersunat juga. Tuhan mau selamatkan, memerdekakan mereka. Maka dikatakan 1 Petrus 2:16, ini Anda harus pegang. 1 Petrus 2:16, kita akhiri dengan ayat ini. Hiduplah, maka kita harus menghidupi hidup kita sebagai orang merdeka, tidak terbelenggu, tidak tertekan, tidak ketakutan, tidak cemas, tidak berpikir yang negatif. Aduh sakit nih, aduh mati nih, aduh ini ya, orang punya surga, surga yang kekal, mana takut dia. Saudara, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan, bilang merdeka, padahal penakut, pengecut, pemarah. Itu sudah orang gak merdeka tuh, pemarah. Cemburu sudah orang gak merdeka tuh, itu buah kedagingan. Karena di dalam dia tidak bisa melihat orang ini terus cerita, ngomongin orang. Itu orang gak merdeka. Nggak merdeka. Dia kalau lihat orang, gua nggak mau deh ada dia. Nggak merdeka. Jadi dia nggak bisa. Kalau apa-apa saja, ya kayak saya, kalau saya mesti doa semalaman, orang bilang, di jalan macet. Orang terus orang yang nggak merdeka itu masih terbelenggu. Gua nggak jadi deh, macet katanya. Tapi saya pergi aja, tau-taunya jalan, ya kan? Karena kita orang merdeka. Jadi jangan menyalahgunakan kemerdekaan, bilang merdeka padahal nggak merdeka. Bilang orang dipenuhi Roh Kudus padahal kagak. Karena dia tidak mengeluarkan buah roh, buah daging yang ada. Marah, cemburu, iri hati, kalau disaingi atau dibilangin marah, atau mau paling hebat. Nah, Anda lihat di sini, menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, kepengecutan mereka, kepenakutan mereka selubungi. Iya kan? Dengan al logika dan semuanya. Padahal sebenarnya kalau kita mempercayai Tuhan dan Tuhan memang taruh di hati kita, kita ini orang merdeka. Karena Roh Kuduslah yang menolong
kita. Iya, kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hamba Allah artinya kalau kita sudah berdoa semua pada Tuhan, dan Tuhan nanti yang akan meneguhkan. Karena kita hanya melakukan apa yang disuruhkan oleh Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Kalau Tuhan sudah meneguhkan kita, mengkonfirmasi kita, dan menolong kita dalam segala hal, kita tahu Tuhan juga sudah memulai, Dia juga yang akan mengakhiri, Dia juga yang akan menjadi. Tetap percaya pada iman, roh, dan kasih, dan terus berharap pada Tuhan, dan terus dikatakan dengan rendah hati menjadi hamba Allah, dan terus berbuah dalam buah-buah roh. Tuhan Yesus memberkati kita. Angkat tangan kita pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau sudah berikan pada kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Biarlah kebenaran ini meneruskan kami Tuhan untuk menjadi orang yang tidak khawatir, tidak takut, tidak cemas dalam hal-hal yang sedang terjadi. Karena kami tidak bisa merubah apapun. Hanya Tuhanlah yang meneguhkan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan menerima kemuliaan Allah, akan diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, akan dituntun, karena kami ini adalah anak-anak Allah. Tuhan, berkat-Mu turun Tuhan, berkat-Mu turun pada kami semua, dan semua keluarga dari WBI Geraha Betel dan yang ikut bersama. Seluruh keluarga mereka diberkati, usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka, apa yang mereka perlukan Tuhan adakan, dan Tuhan tidak akan membiarkan mereka Tuhan. Tuhan tolong supaya mereka adalah anak-anak dari Ibu yang merdeka, yaitu Sarah, Yerusalem baru itu Tuhan. Maka kami hidup dipimpin oleh Roh Allah. Tuhan, berkat-Mu turun ke atas kami, dan Tuhan, semuanya tidak ada yang menjadi lemah, tidak ada yang berkekurangan, tidak ada yang menjadi susah hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang sakit, karena perlindungan dari kuasa darah Yesus membungkus semua keluarga besar anak-anak-Mu. Pemulihan rumah tangga Tuhan. Oh, hati Bapa kembali kepada anak, hati anak kembali kepada Bapa, hati suami kembali kepada istri, istri kembali pada suami. Kasih mula-mula dipulihkan Tuhan, berkati biar ada kerukunan seluruh keluarga, duduk bersama dengan rukun kesanalah, diperintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa anak-anak-Mu Tuhan. Kau jawab doa mereka. Kami mengangkat tangan kami, turunkan Tuhan berkat-Mu saat mereka pulang, bahkan di rumah masing-masing dengan selamat, dengan penyertaan malaikat-Mu Tuhan. Mereka bisa tiba dengan selamat, dan mereka bisa beristirahat dengan keluarga yang bahagia. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap hari ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Kaum wanita Betel Indonesia Tuhan, dan mereka yang setia mengikut ibadah ini Tuhan berkati. Sebagai Tuhan, anak-anak dari Sarah, keturunan Ishak, orang-orang merdeka yang diberkati juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Kau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Kami terima semua mujizat, tanda heran, keajaiban, kuasa dan kasih Tuhan, penyertaan dan berkat yang melimpah dari Tuhan dalam tubuh yang sehat dan kuat. Tuhan, kami terima semua dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ntar malam jam 7 kami mulai lagi ibadah doa. Iya, nyanyian doa di waktu malam. Tuhan Yesus memberkati.